Nah, oke, dari satu kertas ini yang bernilai utuh, kemudian kita gunting. Kita gunting 4 kali, maka di sini nilai satuan setelah digunting menjadi 8/8. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali di bab berikutnya, yaitu bab pecahan ya. Di sini kita akan bahas mengenal ya apa itu pecahan. Yuk kita pelajari bersama. Yang pertama di sini kita perhatikan ada beberapa buku. Kemudian kita ingin tahu berapa bagian buku yang berwarna orange dari seluruh buku. Nah, perhatikan betul-betul di sini ya. Berwarna orange dari seluruh buku. Nah, berarti warna orange itu ada 2. Kemudian seluruh buku ini ada 8 ya. Jadi dapat kita tulis 2 dari 8 bagian. Nah, kata 2 dari 8 bagian ini jika kita tulis di dalam pecahan, penulisannya seperti ini. 2, kemudian ada garis strip, kemudian 8. Nah, ini dibaca 2/8 ya. Nah, pecahan seperti ini ya, bentuk pecahan seperti ini, 2 dari 8 bagian, 2 buku berwarna orange dari seluruh buku berjumlah 8. Ini diartikan sebagai bagian dari keseluruhan ya. 2 buku ini bagian dari seluruh buku, makanya ini dapat diartikan bagian dari seluruh keseluruhan ya. Nah, contoh yang lain, ada tongkat seperti ini ya, tongkat pramuka. Berapa bagian tongkat yang dicat warna merah ya? Perhatikan di sini gambarnya, ada berapa bagian yang diberi warna merah? Ada 1 bagian kan? Kemudian ini tongkatnya dibagi beberapa bagian. Berapa bagian? 2. Nah, maka dapat kita jawab seperti ini, 1 dari 2 bagian ya. 1 yang berwarna merah, 1 bagian yang berwarna merah, dan ada 2 bagian keseluruhannya ya. Nah, ini kita tulis seperti ini, 1 strip 2 ya, seperti itu. Nah, ini kita baca 1/2, atau bisa juga 1 ini cukup kita baca dengan se, jadi 1/2 begitu. Nah, bentuk seperti ini ya dapat diartikan sebagai bagian dari kesatuan ya, karena ini kita hanya berbicara 1 saja ya, 1 tongkat ya, berarti bagian dari kesatuan. Berikutnya kita lihat yang ketiga nih ya, ada sebuah apel yang kita potong menjadi 4 bagian seperti ini ya. Nah, kemudian 1 potong tadi kita makan ya, maka tersisa seperti ini ya. Berapa bagian buah apel yang belum dimakan? Nah, perhatikan ini, yang belum dimakan itu ada 3 potong ya. Nah, yang tadinya ada 4 potong, maka kita dapat jawab seperti ini, 3 dari 4 bagian. 3 yang belum dimakan, kemudian keseluruhannya itu ya, itu ada 4 potong ya. Nah, dapat kita tulis di sini 3/4, atau kita baca 3/4. Nah, pecahan seperti ini diartikan sebagai bagian dari kesatuan ya, karena asalnya ini dari 1 apel ya. Nah, berikutnya nih. Nah, tadi kita sudah membahas ini buku-buku 2/8, tongkat ini ya bernilai yang dicat warna merah ini 1/2, kemudian apel ini bernilai 3/4. Nah, perhatikan di sini angka 2, angka 1 dan 3 ini disebut pembilang ya. Angka yang di atas per itu disebut pembilang. Kemudian angka 8, 2, 4 yang ada di bawah per ini disebut penyebut ya.
Nah, kita akan fokus di sini bahwa nilai arti pecahan dari bagian dari kesatuan ya. Tadi ada pita, kita gunting menjadi berapa bagian nih? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Dari kelima potongan ini kita gunting ya. Nah, kemudian ada pita yang kita warnai dengan orange ya. Maka berapa nilai pecahan untuk pita yang diwarnai orange? Ya, nilainya adalah 2/5. Begitu ya. Oke, selanjutnya. Di sini ada kertas origami misalkan ya. Ini adalah nilai seutuhnya ya, nilai seutuhnya 1 ya. Kemudian kita gunting menjadi 4 bagian ya, kita gunting menjadi 4 bagian. Maka di sini nilainya menjadi 4/4 ya. Nah, kemudian kita pisahkan seperti ini. Nah, ketika kita pisahkan seperti ini tampak terlihat ini bernilai 1, ini tampak bernilai 3 saja, ya kan? Nah, makanya di dalam penulisan-penulisan di buku itu biasanya akan yang sebenarnya ini bernilai 1/4, ini bernilai 3/4. Makanya dalam penulisannya itu bingkainya itu tetap ditulis seperti ini ya. Bisa dipahami ya. Ya, ini juga sama 3/4, maka dia bingkainya tetap ditulis ya, digambar. Oke. Berikutnya di sini ada satu kertas. Ini berarti bernilai seutuhnya, berbentuk lingkaran. Kemudian kita gunting ya. Kita gunting sedemikian rupa menjadi, ini kita gunting 4 kali saja. Nah, ketika kita gunting 4 kali, maka dia tetap membentuk ya, yang nilainya 8/8. Nah, kemudian ini juga kita pisah nih ya, 1, 2, 3 ya. Kita pisah seperti ini. Nah, ini maka bernilai 3/8 ya. Kalau ini tampak sebenarnya seperti 3 saja ya. Ini juga sama 5/8. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, ini biasa kita artikan sebagai nilai yang diarsir ya, bagian yang diarsir. Nah, makanya bagian-bagian yang lain, bingkai yang lain itu tetap digambar ya, untuk memudahkan. Nah, ini juga sama 5/8. Bingkai yang lain atau daerah yang tidak ditanyakan itu tetap diarsir ya, tetap digambar ya. 5/8 ini berarti nilai pecahan dari daerah yang diarsir ya. Oke. Itu tadi yang kita pelajari tentang nilai pecahan dan bagaimana menggambar di buku dalam penyajiannya ya. Oke, kita lanjut bentuk pecahan yang lain ya. Di sini bentuk-bentuk pecahan itu yang pertama ini yang biasa kita gunakan, yaitu pecahan biasa ya, bentuknya 2/5. Ini dikatakan pecahan biasa jika pembilangnya ya, pembilangnya di sini nilainya itu lebih kecil daripada penyebutnya ya. Nah, kemudian ada bentuk pecahan yang lain, yaitu pecahan campuran ya. Pecahan campuran dikatakan ini pecahan campuran karena dia terdiri dari 2 bagian nih ya. Ada pecahan biasa, kemudian ada di sini ini bilangan bulat nih ya kan, begitu. Nah, kemudian bentuk pecahan yang lain itu adalah desimal ya. Desimal itu sangat mudah sekali diketahui, yaitu dengan ada tanda koma
di apa namanya, di angkanya ya, 7,35 ya. Kalau persen tandanya seperti ini ya, maka ini dibaca 20% ya. Nah, kemudian perhatikan di sini, pecahan biasa itu kita golongkan menjadi dua bagian ya. Ada yang disebut dengan pecahan murni dan ada yang disebut dengan pecahan tidak murni ya. Nah, pecahan dikatakan pecahan murni yaitu jika, nah contohnya seperti ini, 2/5 ini adalah pecahan murni ya. Dia dikatakan pecahan murni jika nilai pembilangnya kurang dari penyebutnya ya. Nah, atau jika dikaitkan dengan benda, maka dia nilainya kurang dari 1 ya. 2/5 itu kan kurang dari 1. Kemudian pecahan yang tidak murni contohnya 7/5 ya. Nah, nilai pembilangnya lebih dari penyebutnya. Nah, 7 lebih kan, ini 7, nilai pembilangnya 7 itu lebih besar, lebih dari penyebutnya ya. Nah, atau jika dikaitkan dengan benda, maka dia nilainya ini lebih dari 1 ya. Nah, demikian tadi pembahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat ya. Sampai ketemu pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.